Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, Bapak kan akan mensubstitusi guru Bapak ya Pak? Betul Bu ya. Tentu dalam hal ini Bapak sudah mengetahui kompetensi yang akan Bapak sampaikan nanti kepada guru Bapak ya Pak? Iya. Nah dalam hal ini saya selaku pengamat saya ingin membantu Bapak dalam mengembangkan kompetensi yang mana ini Pak? Baik Bu, saya akan melakukan supervisi, tetapi saya masih ada beberapa hal-hal yang mengganjal, yang membuat saya ragu-ragu dan belum yakin ya terkait dengan kegiatan supervisi itu, terutama pada komponen mendengarkan aktif. Ya. Jadi pada proses mendengarkan aktif saya masih memiliki beberapa kelemahan-kelemahan, ya, gitu. Kira-kira yang Bapak ingin amati, menurut Bapak, Ya. kelemahan-kelemahan yang ada pada diri Bapak itu seperti apa saja? Contohnya misalnya pada kegiatan itu kadang saya secara tidak sadar sering melabel dengan kalimat-kalimat yang menurut saya itu kurang pas. Nah, gitu. Sehingga memang terkadang terjadi miskomunikasi antara saya dengan guru yang disupervisi seperti itu. Baik Pak, kira-kira dari penjelasan Bapak tadi, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan Bapak kembangkan ini? Penilaian saya terhadap yang akan saya kembangkan, saya akan mencoba menghindari, terutama pada kaitannya dengan asumsi melabel itu, sehingga memang terjadi adanya komunikasi yang baik, saling pengertian dan saling memahami, sehingga antara saya selaku supervisor dengan guru yang disupervisi itu ada kesamaan persepsi dan adanya kenyamanan. Ya, adanya kenyamanan karena memang pada saat saya melakukan proses pelabelan, maka akan terjadi ketidaknyamanan dari guru itu. Yang terpenting sekarang tadi Pak ya kenyamanan ya. Yeah. Sehingga kalau sudah ada kenyamanan akan tercipta keluasaan dalam yang supervisi dengan yang ini ya Pak ya. Betul. Sehingga jawaban akan lebih luasa gitu Pak. Iya. Kemudian apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan hari ini Pak? Harapan saya hari ini saya memperoleh support terkait dengan bagaimana saya mengurangi, sebaiknya sih menghilangkan gitu ya, menghilangkan dari stigma melabel itu harapan saya, sehingga saya bisa melakukan kegiatan supervisi itu secara benar, kasarnya secara beradab seperti itu. Ya. Kira-kira ke depan ini apa langkah-langkah yang akan Bapak lakukan? Paling tidak minimalkan laboratorium nanti ini. Ya, langkah-langkah yang akan saya lakukan, yang pertama saya tentunya memahami karakteristik dari guru itu, karena memang proses pelabelan ini kan juga berasumsi macam-macam. Sehingga saya mencoba berkomunikasi dengan guru itu, hal-hal apa yang sekira-kira membuat mereka merasa tidak nyaman ketika saya bertanya seperti itu. Baik Pak, mungkin itu harapan ke depan, mungkin Bapak bisa meminimalisir atau menghilangkan lebih sedikit lagi ke depan, mungkin lebih baik dari pertemuan kita hari ini. Mungkin cukup Pak, nanti saya akan amati apa sesuai yang Bapak harapkan dari saya. Mungkin itu cukup dulu Pak ya. Terima kasih atas
kesempatannya Pak. Iya. Oh iya. Selamat. Assalamualaikum Pak Erik. Apa Waalaikumsalam. Baik, kabar baik, Pak. Kabar baik. kabar? Gimana keluarga? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di sini. Sesuai dengan janji saya dengan Pak Heri bahwa kita akan bertemu di hari ini, hari yang baik tentunya. Kira-kira dari pertemuan kita ini apa yang ingin Pak Heri sampaikan dengan saya? Pertama-tama saya terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu, melangkahkan kaki, melambaikan tangan, bersedia untuk saya. Iya. Jadi itu sekali lagi terima kasih. Pada kesempatan ini Pak, saya ingin menyampaikan di mana kegelisahan saya Pak. Kegelisahan saya Iya. di mana pembelajaran saya yang saya berikan kepada siswa itu ketika dilakukan penilaian harian setelah Iya. kegiatan pembelajaran itu nilainya bagus-bagus semua. Bagus-bagus semua ya. Jadi ketika dilakukan penilaian tengah semester atau akhir semester, nilai itu jauh Pak dari apa yang diharapkan. Seperti itu Pak. Jadi turun ya nilainya ya. Iya. Jadi turun pada saat ulangan harian dia bagus, bahkan naik. Pada saat penilaian tengah semester dia turun. Pernah nggak Bapak melakukan analisis atau melakukan semacam dialog dengan anak-anak? Apa sih yang menyebabkan terjadinya penurunan itu Pak? Saya mengevaluasinya kan jauh ya. Waktu semester atau tengah semester itu. Iya. Kita baru melihat terjadi ketimpangan seperti itu. Terjadi ketimpangan yang begitu nyata. Iya. Sehingga yang bisa saya lakukan itu di awal semester berikutnya baru saya dapat berkonsultasi balik dengan identifikasi karakteristik murid seperti itu. Jadi dalam proses seperti itu mungkin dari segi pembelajaran saya sudah maksimal. Maksimal ya. Maksimal. Tapi ketika dilakukan ujian akhir itu, apa yang dipelajari selama ini yang saya rasa sudah tersampaikan, sudah ditangkap dengan baik, ternyata tidak bisa tergambar di waktu ujian akhir. Ketika diidentifikasi masalah dengan wawancara singkat, sederhana seperti itu. Iya. Saya melihat anak itu pembelajaran itu tidak membekas Pak. Tidak membekas. Pemikiran saya di awal mungkin anak sekedar ikut begitu, tidak secara penuh seperti itu. Iya. Memang Pak Eri ya, kalau ujian tengah semester ini kan paling tidak kan soal-soal yang kita munculkan kan tentunya soal-soal dimulai dari awal pembelajaran ya kan? Dari awal pembelajaran waktunya paling tidak 3 bulan, memang otomatis kadang tidak tersimpan di memori dia, mungkin seperti itu Pak ya, sehingga memang barangkali mereka untuk mampu menjawab sesuai dengan harapan Pak Heri itu mungkin terjadi pengurangan ya, terjadi penurunan ya, mungkin seperti itu ya. Iya Pak, seperti itu yang terjadi Pak. Itu ya, jadi memang artinya memang, nah melihat fenomena itu Pak Heri ya, fenomena itu yang tadi juga Pak Heri sudah utarakan bahwa barangkali rentang waktu yang terlalu jauh sehingga memang apa yang kita uji itu anak menjadi lupa. Nah, apa yang Pak Heri lakukan melihat kondisi seperti itu? Melihat kondisi itu,
saya berupaya ini memahami permasalahan dulu ya. Iya. Saya melihat satu intinya pembelajaran itu jangka pendek anak-anak kuatnya. Jangka pendek. Jangka panjang tidak itu. Iya. Kemudian penguasaan anak dalam berenang. Jadi saya menarik kesimpulan pembelajaran yang saya berikan itu kurang bermakna. Kurang bermakna. Saya lihat pembelajaran yang saya berikan ternyata saya tidak begitu mengaitkan dengan pengalaman nyata anak itu. Jadi anak konteks pembelajaran mungkin tidak terlampau dikaitkan dengan pengalaman nyatanya, kemudian lingkungannya, sehingga hal-hal tersebut dianggap mungkin pembelajaran tetap biasa, memenuhi kewajiban. Jadi ukuran bermakna yang Pak Heri ukur itu salah satunya itu ya? Ya. Jadi karena memang tidak dikaitkan dengan pengalaman, tidak dikaitkan dengan kondisi real seperti itu ya. Nah, melihat fenomena itu Pak Heri ya, kan itu kan saya yakin Pak Heri tentunya kecewa dengan hasil yang didapat, yang seharusnya kalau kita melihat nilai harian itu tinggi, ternyata nilai tengah semesternya rendah. Dan tadi Pak Heri juga sudah mendapatkan gambaran-gambaran apa sih sebenarnya penyakitnya, kan itu tadi Pak ya. Nah, jadi memang selanjutnya dengan melihat situasi seperti itu, salah satunya adalah pembelajarannya tidak bermakna. Nah, selanjutnya apa yang akan Pak Heri lakukan supaya pembelajarannya bisa bermakna? Iya. Dari pengambilan atau wawancara tingkat, kemudian melihat hasil, kemudian evaluasi beberapa poin lain, itu saya akan melakukan pembelajaran makna dengan langkah-langkah pertama dengan menentukan tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas ya. Tujuan yang jelas. Jadi intinya gimana tataran tujuan pembelajaran itu memang anak tuh tahu, jadi fokus gitu loh. Jadi menentukan tujuan, langkah berikutnya saya lebih detail mengidentifikasi ke karakteristik anak itu. Pertama, saya memang harus evaluasi kemampuan awal anak. Berikutnya, saya memberi motivasi yang lebih kepada anak. Berikutnya, saya harus juga mengetahui gaya belajar anak itu tadi. Saya harus menyampaikan dengan hal ini. Kemudian langkah yang ketiga, saya itu balik lagi dari seperti tadi, memberikan materi pelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak peserta didik itu, kemudian relevan itu tadi. Kenapa? Jadi langkah-langkah ini memang harusnya konkret dilakukan seperti itu. Sehingga pembelajaran saya lebih bermakna. Jadi saya melihat tadi banyak yang akan Pak Heri lakukan perubahan ya terkait dengan kegiatan pembelajaran. Ada mungkin dari sisi tujuan, saya melihat Pak Heri tadi mungkin Pak Heri menganggap bahwa tujuan yang ingin dicapai ini belum jelas, sehingga akan memperjelas tujuan. Satu hal lagi tadi mengidentifikasi karakteristik peserta didik, gitu kan. Itu yang akan Pak Heri lakukan ya. Nah, saya yakin bahwa yang dilakukan Pak Heri ini cukup berat. Jadi saya yakin Pak Heri punya kemampuan itu, dibuktikan dengan Pak Heri mampu mengidentifikasi penyakit-penyakit apa sih yang muncul kepada anak kita ini, sehingga menyebabkan anak kita itu terjadi penurunan nilai, ya. Penurunan nilai ulangan. Saya melihat di sini minimal ada 4 yang sudah Pak Heri petakan. Nah, dari yang sudah Pak Heri petakan ini, persiapannya itu sudah sejauh mana Pak Heri melakukannya? Untuk persiapan ya pembelajaran bermakna ini, saya sudah
tahapan 70% ya. 70% tahapan dimana saya betul-betul dalam pembelajaran makna ini pertama yang harus saya pahami itu dulu pembelajaran makna, kemudian menentukan langkah-langkahnya. Iya. Seperti itu. Jadi dalam kondisi sekarang setelah evaluasi wawancara sederhana dengan anak, kemudian melihat data nilai seperti itu. Jadi untuk tahapan sekarang saya merasa untuk persiapan saya itu sudah mencapai 70%. Jadi 70% Pak ya. Jadi sudah berarti sudah cukup bagus. Nah, persiapan itu dan yang sudah Pak Heri lakukan selama ini. Kira-kira Pak Heri kalau kita ukur pada angka 1 sampai 10 itu berada pada angka berapa? Kalau skala 1 sampai 10 dalam posisi tahapan perencanaan ya, dari tahapan perencanaan itu, ya tetap posisinya pada 7. Pada 7 gitu ya. Jadi gimana cara saya untuk mencapai minimal 9,9. 9,9. Karena kalau 10 mungkin banyak faktor yang mempengaruhi itu. Betul. Tapi mencapai suatu 9,9 saja itu suatu prestasi amat membanggakan dan sangat berarti buat murid saya. Iya. Jadi dari rencana-rencana yang sudah Pak Heri utarakan itu tadi, kan banyak rencana tuh Pak Heri ya. Kalau yang saya catat itu minimal ada 4 terkait dengan, karena saya yakin Pak Heri itu sudah punya data yang akurat terkait dengan sisi lemah daripada anak kita, termasuk barangkali sisi lemah kita dari yang saya catat itu. Nah, prioritas yang mana yang akan Bapak ambil dari ke beberapa rencana-rencana itu? Apakah akan bersamaan keseluruhan atau memang step by step yang akan dilakukan? Dari perencanaan yang saya lakukan, itu rangkaian daripada langkah-langkah itu adalah nyatu. Gitu ya. Karena kalau sepotong itu tidak, karena dari mulai tujuan, kemudian identifikasi, kemudian materi, sampai ke pembelajaran, sebagai evaluasi, itu adalah satu rangkaian yang harus dilakukan untuk mendapatkan output terbaik, hasil yang terbaik. Iya. Berarti Pak Heri meyakini bahwa ini kalau tidak satu paket ini pasti tidak berhasil seperti itu ya. Betul. Jadi memang ini harus satu paket sehingga memang hasilnya nanti maksimal. Jadi kapan kira-kira ini akan mulai Pak Heri realisasikan ini program ini? Perencanaan saya untuk pembelajaran pemakna ini akan saya lakukan, awal semester ini sudah harus saya lakukan. Jadi 6 bulan kemarin itu pelaksanaan yang banyak dievaluasi. Ketika hasil evaluasi itu terlihat, kemudian perlu tindak lanjut, kemudian identifikasi dan solusi, maka itu harus saya laksanakan di awal semester ini. Di awal semester ini sudah mulai saya perbaikan untuk saya dulu ya. Saya perbaikan saya itu di awal semester ini sudah harus saya lakukan. Sudah harus dilakukan. Berarti artinya Pak Heri sudah memiliki persiapan yang matang untuk itu ya? Betul. Ya alhamdulillah. Jadi saya sudah memiliki gambaran terkait dengan akan Pak Heri lakukan. Mudah-mudahan Pak Heri di dalam melakukan kegiatan ini lancar, aman, dan juga mendapatkan dukungan tentunya dari teman dan kepala sekolah, karena ini merupakan sebuah langkah besar yang akan dilakukan oleh Pak Heri. Jadi selamat mencoba Pak Heri. Ya, mudah-mudahan rencana-rencana Pak Heri yang akan dilakukan itu bisa terlaksana dengan baik dan tanpa hambatan Pak Heri. Terima kasih juga Pak. Terima kasih atas waktunya. Banyak hal yang saya dapat dari pertemuan ini, terutama pencerahan-pencerahan dari pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi.
banyak hal yang muncul di kepala saya untuk tindak lanjut daripada kegiatan pembelajaran saya Iya. hingga mencapai akhir secara matang. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya. Mohon Sama-sama. maaf mengganggu. Sekali lagi terima kasih. Bapak jangan kapok. Mungkin di lain hari saya mungkin masih akan menemui Bapak evaluasi pelaksanaan saya atau permasalahan lain yang butuh pencerahan. Selamat bertugas Pak Heri. Beberapa hari ke depan saya tunggu informasi dari Pak. Ya, Pak, terima kasih. Yang lain Pak, selamat malam. Malam Bu. Tadi Bapak sudah melakukan supervisi terhadap Bapak ya Pak ya? Ya. Dari tampilan tadi, sekarang kita akan melakukan umpan balik ya Pak, Ya. yang berbasis lagi kepada Pak. Nah, di dalam Bapak melakukan supervisi tadi, bagaimana Bapak menilai diri sendiri kemudian dalam kompetisi tadi Pak? Saya melihat pada diri saya bahwa setelah saya mendapatkan support dari kawan-kawan yang lain, saya dapat melakukan proses supervisi itu dengan baik, ya, sehingga dibuktikan dengan adanya komunikasi yang baik, adanya jawaban-jawaban yang baik dari guru yang saya supervisi, dan tadi bahwa ternyata alhamdulillah saya bisa menghindari stigma yang negatif terkait dengan guru yang saya supervisi, seperti itu. Iya Pak, baik, terkait jawaban Bapak tadi, Ya. apa yang membuat Bapak menilai demikian itu? Saya melihat bahwa guru saya itu mereka dapat nyaman, sudah tuh komunikasinya nyambung, Iya Pak. sudah tuh tidak ada perasaan dia merasa saya justice gitu kan, atau saya labeli itu Bu. Yang saya lihat tuh. Ya, baik Pak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Ya silakan Bu ya. Saya mengamati tadi pada saat Bapak melakukan supervisi itu sudah sesuai dari target yang kita capai Pak ya. Iya. Dari standar yang kita rujuk. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Bapak mendengar apa yang saya sampaikan ini Pak? Saya alhamdulillah tentunya bahwa Ibu sudah memberikan penilaian terhadap saya, walaupun barangkali saya mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan yang saya miliki terkait proses supervisi itu. Kemudian boleh saya melanjutkan Pak ya, Ya, pengamatan yang belum sesuai ya, Pak ya. Iya. Kalau saya amati tadi dari Bapak menyampaikan beberapa pertanyaan Iya. yang sudah saya amati tadi dari identifikasi. Iya. Kita mulai dari identifikasi, tadi Bapak sudah menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah sesuai dengan rubrik yang ada. Kemudian Bapak sudah juga menyampaikan rencana aksi. Kemudian Bapak sudah menyampaikan juga tanggung jawab. Tentu dalam hal ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang ibaratnya tetapi tidak begitu itu Pak ya. Karena saya sudah katakan dari awal tadi bahwa apa yang sudah Bapak sampaikan hari ini memang betul-betul luar biasa Pak. Terima kasih Bu ya. Kemudian apa rencana atau tindakan Bapak untuk selanjutnya Pak? Saya tentunya masih banyak rencana Bu yang akan saya lakukan terkait kegiatan supervisi ini, karena saya menyadari bahwa walaupun menurut Ibu saya sudah baik, tetapi saya belum merasa puas. Tidak ada rencana-rencana yang akan saya lakukan. Nah, terkait dengan kegiatan supervisi itu, yang pertama tentunya saya akan belajar dan terus belajar
Iya, Pak. dan juga bertanya Iya. kepada kawan-kawan yang tentunya lebih senior dan lebih mahir bagaimana proses supervisi ini bisa dijalankan dengan baik seperti itu. Dari siklus yang sudah Bapak sampaikan, apa kira-kira yang terbayang Bapak ke depannya? Apa yang perlu ditingkatkan? Ya, yang perlu ditingkatkan dari saya tentunya saya dari dalam hal berkomunikasi dan menggunakan kalimat-kalimat tanyanya seperti itu ya. Jadi terkadang komunikasi yang saya sampaikan itu kurang dipahami oleh guru saya sehingga memang jawaban-jawaban mereka tentunya tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Iya. Itu yang akan saya lakukan ya. Jadi yang pertama saya akan belajar menggunakan bahasa komunikasi yang baik. Yang pertama, yang keduanya juga tentunya saya juga belajar bagaimana memahami ilmu-ilmu bagaimana kita melakukan kegiatan supervisi itu. Iya. Ya. Tadi Bapak sudah menyampaikan apa yang sudah Bapak temukan di dalam supervisi tadi ya Pak ya. Kemudian dari hasil pengalaman pengamatan tersebut saya tadi Pak ya, Ya. saya sudah menemukan terang dari model kita yang sudah Bapak sampaikan. Ya. Nah, sebagai penutup saya mengatakan bahwa proses ini sudah berjalan dengan baik Pak. Ya. Dan mungkin untuk kedepannya mungkin kita perlu lagi berkomunikasi masalah tadi yang Bapak sampaikan mungkin belum sesuai dengan ekspektasi yang Bapak Ya, inginkan tadi. betul, ya. Mungkin ke depan kita bisa bertemu lagi Pak ya. Jamin Bu ya. Mungkin bisa kita bincang-bincangkan lagi Pak. Namun untuk hari ini saya mengucapkan luar biasa untuk Bapak sudah mensupervisi hari ini Pak. Saya tentunya mengucapkan terima kasih terhadap Ibu yang sudah membimbing kami gitu kan, merefleksi kami sehingga kami tentunya ini sebagai bekal kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya dalam hal kegiatan supervisi itu. Nah, mudah-mudahan ya, dengan pembelajaran kali ini kita lebih baik lagi ke depannya Pak. Amin, Saya amin. terima kasih juga atas kesempatan yang Bapak berikan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan hari ini bermanfaat untuk ke depannya. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya Pak. Saya Terima juga kasih, Pak. mengucapkan terima kasih atas support Ibu sehingga saya bisa menjalankan supervisi dengan Ya, baik. terima kasih Pak. Sama-sama Pak.